Saudara-saudara, ada banyak sekali cara untuk bisa membangun digital leadership skills kita. Misalnya apa? Ya, paling mudah belajar secara mandiri. Banyak sekali platform-platform di internet yang membiarkan atau menyediakan atau mengajak kita atau memungkinkan kita untuk belajar secara mandiri tanpa kita harus mengikuti pembelajaran formal. Belajarlah mengenai teknologi, belajarlah mengenai tren industri terbaru, belajarlah mengenai disrupsi yang terjadi di sekitar kita. Dengan demikian, maka kita akan dapat meningkatkan pengetahuan maupun skills kita di bidang digital leadership. Kita juga bisa melakukannya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan, mengasah kemampuan leadership kita dalam lingkungan virtual. Ya, kita mungkin sudah memiliki kemampuan leaders dalam hal dunia fisik begitu ya. Di mana kita bisa mengatur anak buah kita, orang lain ketika bertatap muka secara fisik. Tapi bagaimana kalau kita harus menjadi pemimpin di mana kita tidak berjumpa mereka secara fisik tapi secara virtual? Karena mungkin orangnya berada di tempat yang lain, ada di negara yang lain, atau aktivitas kita lintas batasan ruang dan waktu. Ini semua sangat tergantung jam terbang. Semakin sering kita berlatih leadership, maka semakin mengerti kita apa yang kita kurang memilikinya sehingga harus diasah, atau apa yang kita sudah memilikinya sehingga perlu dipertahankan. Masih ingat bagaimana kita dulu belum terbiasa menggunakan teleconference seperti Google Meet, ya seperti Zoom, ya atau seperti Webex gitu ya. Tapi sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita memimpin rapat, bagaimana kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam virtual meeting dan lain sebagainya, agar fungsi kita sebagai leaders dalam dunia digital menjadi lebih efektif. Kemampuan berpikir atau berketerampilan berbasis analytical juga penting, terutama dalam mengolah data. Seperti pernah saya sampaikan bahwa data sekarang sudah berlimpah dan data itu formatnya beda-beda. Tidak semuanya terstruktur sehingga bisa kita kategorikan. Tetapi banyak sekali data-data yang sifatnya unstructured. Disitulah kita perlu tahu bagaimana cara mengolah data jika itu berupa gambar, jika itu berupa video, jika itu berupa percakapan dengan bahasa sehari-hari. Nah, dengan memiliki kemampuan ini, maka kita bisa mengambil keputusan secara lebih efektif, lebih berkualitas. Berkolaborasi dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai aplikasi dan fitur juga penting. Misalnya, sekarang banyak orang memanfaatkan media sosial untuk berbagai keperluan. Tapi banyak yang belum mengerti mengenai algoritma dari masing-masing media sosial. Algoritma Facebook itu berbeda dengan Instagram, berbeda dengan LinkedIn, berbeda dengan TikTok. Nah, kalau kita tidak mengetahui algoritma dari masing-masing media sosial dan karakteristiknya, maka kita tidak efektif memanfaatkan media sosial tersebut. Nah, dengan cara demikian maka kita dapat melakukan berbagai hal-hal yang terkait dengan kreativitas dan inovasi. Karena kita menguasai atau memiliki grip terhadap dunia digital. Dan jangan lupa memperluas jaringan profesional juga merupakan kompetensi yang harus kita latih. Kita nggak bisa menunggu dalam konteks ini. Kita harus berani mengirim email, menyapa, bergabung di forum-forum online yang ada di seluruh dunia sesuai dengan industri kita. Sebab kalau tidak kita lakukan, kita tidak akan memperoleh mitra. Kalau kita tidak memperoleh mitra, maka kita tidak akan memiliki produk atau layanan yang memiliki keunggulan kompetitif. Ada lagi orang mengatakan, sering-seringlah melatih diri. Sering-seringlah memakai penggunaan teknologi-teknologi baru. Jangan takut jika ada aplikasi baru. Jangan takut jika ada perangkat lunak baru yang ada dan ditawarkan oleh orang. Kita coba lihat apakah itu bisa kita pakai untuk memperbaiki kinerja kita sehari-hari. Last but not least,
adalah membangun kebiasaan, perilaku, berpikir, budaya digital dalam keseharian kita. Budaya digital bukan untuk menggantikan yang ada sekarang, tetapi untuk menjadi alternatif atau memperkaya atau melengkapi atau memperkuat situasi dan kondisi yang kita miliki agar dari hari ke hari kita sebagai manusia lebih berkualitas cara hidupnya dan hasil kerjanya. Terima kasih.